Halo semua, jumpa lagi di pembahasan OSN kimia tingkat nasional tahun 2024. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 5 tentang analisis kuantitatif ya. Ini soalnya ada banyak poin-poin pertanyaannya ya, ada A, B, C, D, E, terus ada F, G, H, I, J, K ya, sampai K ya. Oke, kita akan mulai dulu dari yang A ya, kita kerjakan satu persatu. Tembaga merupakan mineral penting yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan dopamin, sel darah putih, membantu dalam penyerapan zat besi, dan mengatur kadar serotonin. X adalah senyawa yang terdiri dari ion negatif berupa kompleks tembaga, klorida, dan oksigen, serta ion positif tetrametilamonium. Ini rumusnya. Rumus senyawa dari ion negatif X ditentukan dengan dua titrasi sebagai berikut. Ini titrasi yang pertama. Menentukan kadar tembaga menggunakan EDTA sebagai titran dengan titik akhir titrasi menggunakan indikator Mureksit sesuai reaksi kesetimbangan berikut. Nah, ini reaksi ketika titrasinya. Sebanyak 0,1 gram sampel X yang dilarutkan dalam 50 ml air membutuhkan 21,70 ml EDTA 0,02 molar untuk mencapai titik akhir titrasi. Hitung kadar tembaga dalam senyawa X. Baik, ini kan reaksinya udah ada ya. Kalau dari reaksi ini kan mol Cu itu sama dengan mol EDTA, gini kan? Nah, kita di sini menghitung mol Cu-nya melalui mol EDTA. Mol EDTA dihitung dari mana? Ini ada volume EDTA, ada molaritas EDTA. Mol itu kan molaritas dikali dengan volume. Jadi molaritas EDTA-nya 0,02, volume EDTA-nya ini adalah 21,70. Sehingga kita dapat mol Cu itu adalah, masukin kalkulator aja ya, 0,434. Ini satuannya milimol. Kenapa milimol? Karena volume yang kita masukkan di sini adalah mililiter. Nah, untuk jumlah Cu-nya dalam sampel berarti kita udah tahu. Sekarang kita menentukan kadar tembaganya. Gimana tuh cara menentukan kadar tembaga? Menentukan kadar tembaganya berarti adalah kayak gini. Kita cari massa tembaga. Oke. Massa itu kan mol dikali AR. Molnya tembaga adalah 0,434 milimol. AR dari tembaga adalah 63,5. Kita hitung saja pakai kalkulator. Ini jadinya 27,559. Tapi ini miligram ya. Kenapa miligram? Karena tadi molnya satuannya milimol. Kalau kita jadikan gram tinggal kita bagi 1000 aja jadi 0,027559 gram. Ya udah, tinggal kita tentukan kadarnya saja. Persen Cu berarti ini massa Cu dibagi massa total sampel. Kita masukkan massa Cu-nya 0,027559 per 0,1. Ini ya massa sampelnya ini ya 0,1 ya. Nah, ini berarti adalah sekitar 0,27559. Kalau dalam persen berarti 27,56%. Ini jawabannya. Kadar tembaga dalam senyawa X. Beres ya. Kita ke soal berikutnya. Titrasi 2 yaitu menentukan kadar ion klorida menggunakan larutan perak nitrat 0,1 molar. Kelebihan perak dalam larutan dititrasi kembali menggunakan kalium tiosianat dengan konsentrasi yang sama. Oke. Soal poin B, tuliskan semua persamaan reaksi yang terlibat pada titrasi 2. Oke, yang pertama kan ini penentuan ion klorida ya. Jadi ada klorida di X ditambah perak nitrat. Berarti kan reaksi pertama itu adalah Ag plus tambah Cl min menjadi AgCl solid. Kemudian karena Ag plusnya atau perak nitratnya berlebih dititrasi dengan kalium tiosianat, maka nanti
Ag+ yang berlebih itu akan bereaksi dengan ion tiosianat, membentuk endapan perak tiosianat. Nah, kayak gini. Kurang lebih seperti ini ya, poin B ya. Sekarang poin C. Gambarkan struktur Lewis ion SCN- dan tentukan muatan formal setiap atomnya. Oke, ini poin C. SCN tuh kayak gini. Muatan formal di S minus, muatan di C-nya 0, muatan di N 0 juga. Ini yang C ya. Kemudian untuk yang D, gambarkan struktur resonansi ion SCN- dan tentukan manakah di antara hibrida resonansi yang paling stabil. Oke, kita lanjutkan ya, yang D ini dari poin C. Ini struktur yang poin C, ini kalau diresonansikan bisa ya. Ini dengan cara PEB-nya pindah jadi ikatan pi, kemudian ikatan pi yang di Cn, satu pindah jadi PEB. Jadinya S, PEB-nya sisa 2, ikatannya rangkap. Nah, sekarang minusnya ada di N. Kemudian ini bisa juga resonansi lagi. PEB-nya pindah jadi ikatan pi-nya pindah jadi PEB di N. Jadinya S rangkapnya 3, ini C, rangkap 1 ke N, PEB di N jadi ada 3. Ini muatan formalnya 2 minus. Ini muatan formalnya plus. Nah, kayak gini. Nah, lantas mana yang paling stabil kan gitu ya pertanyaannya ya. Oke, untuk menentukan kestabilan kita perlu memperhatikan beberapa poin ya. Poin pertama adalah tentu aturan oktetnya harus terpenuhi. Yang kedua adalah pemisahan muatan. Kita harus mencari pemisahan muatan yang paling sedikit ya. Artinya paling sedikit itu adalah sebisa mungkin strukturnya netral. Kemudian kalau dia bermuatan, muatannya ada di salah satu atom saja. Kemudian letak muatan. Muatan negatif terletak di atom yang elektronegativitasnya tinggi. Sementara kalau yang muatan plus terletak di atom dengan elektronegativitasnya yang rendah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pilih nih, di antara ketiga struktur resonansi ini, manakah yang punya pemisahan muatan minimal? Ini ya, yang kiri sama yang tengah, ini minimal nih pemisahan muatannya. Muatan minusnya hanya di salah satu atom. Untuk yang struktur kiri, muatan minusnya ada di S, struktur tengah, muatan minusnya ada di N. Nah, sekarang letak muatan minusnya. Muatan minus itu terletak di atom dengan elektronegativitas yang lebih tinggi. S sama N, elektronegativitasnya lebih tinggi yang N. Nah, berarti struktur paling stabil adalah yang tengah. Minusnya berada di N, atom paling elektronegatif. Nah, kayak gini ya. Oke, poin D beres. Kemudian tentukan hibridisasi pada atom pusat dan geometri molekul SCN. Ini berarti untuk yang atom pusatnya yang C ya. C ini hibridisasinya tentu saja dia adalah SP. Kita tulis di mana ya? Sini ya. Hibridisasi C itu berarti adalah SP. Geometrinya linear. Nah, ini ya. SP dan linear. Oke. B, C, D, E beres. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini dia soalnya ya. F, G, H, I, J. Kita ke soal yang F dan G dulu aja. Untuk mencapai titik akhir titrasi,
Besi 3 digunakan sebagai indikator yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion SCN-. Tuliskan reaksi yang berlangsung pada indikator saat tercapai titik akhir titrasi. Tadi kan titrasinya itu SCN bereaksi dengan kelebihan perak ya. Nah, nanti peraknya kalau sudah habis, SCN ini akan bereaksi dengan besi 3+. Reaksinya kayak gimana? Kurang lebih seperti ini. P3+ tambah SCN-nya 6, dia bentuk kompleks ya. Kompleks oktahedral, jadinya Fe SCN 6 kali 3-. Nah gini. Itu ya, beres. Terus habis itu ini yang G, berdasarkan teori medan kristal, tentukan konfigurasi orbital D pada kompleks yang terbentuk dan hitung CFSE-nya. Oke, ini ada, karena dia oktahedral ya, elektron di D yang awalnya seperti ini untuk Fe3+ ya. Fe3+ itu yang D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengalami splitting orbital. Karena dia oktahedral, maka dia akan mengalami splitting seperti ini. 2 di atas, 3 di bawah. Nah, masing-masing untuk yang di atas ini, energi tiap elektronnya adalah plus 0,6 delta O. Sementara untuk yang bawah ini minus 0,4 delta O setiap elektronnya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan konfigurasinya untuk elektron-elektron yang ada di orbital D setelah splitting ini. Nah, untuk penentuan bagaimana pengisiannya, maka kita perlu memperhatikan nih, SCN ini ligan kuat atau ligan lemah. Kalau ligannya kuat, berarti ini splitting orbitalnya ini besar energinya, sehingga yang diisi adalah yang bawah ini dulu, orbital yang diisi. Tapi kalau ligan lemah, maka orbital yang diisi, ya udah satu persatu kayak gitu. Nah ini untuk kuat lemahnya ini relatif hafalan ya. Jadi kuat lemahnya suatu ligan itu tergantung elektron bebas atau PeB yang dipakai buat berikatan dengan atom logam di senyawa kompleksnya itu atom apa. Kalau atomnya N biasanya kuat, C juga kuat. Tapi kalau atomnya O atau S atau halogen itu biasa tergolong lemah. Nah ini kalau yang terhubung adalah si S, maka dia tergolong ligan lemah. Jadi SCN main minusnya di S berarti dia ligan lemah. Kalau ligan lemah berarti pengisiannya adalah seperti ini. 1, 2, 3, atasnya diisi. 4, 5 kayak gini. Ini kalau ligan lemah. Nah, ini sebagai perbandingan ya, saya tulis juga untuk yang ligan kuat kayak gimana nih. Kalau ligannya kuat, ini kita pakainya SCN, minusnya di N, atau kita biasa nulisnya NCS ya, NCS. Ini jadinya ligan kuat. Kalau ligan kuat ngisinya kayak gini, 1, 2, 3, bawah dulu, 4, 5. Nah kayak gini ya, sebagai perbedaan, perbandingan aja. Nah tapi yang akan kita pakai di sini adalah yang ligan lemah ya, karena di sini SCN, tiosianat, ion tiosianat biasa. Oke, sekarang kita menghitung CFSE-nya. Nah CFSE-nya ini hitungnya gimana? Kita hitung aja elektron di bagian bawah sama bagian atas. Orbital yang di bawah ada 3, berarti 3 dikali minus 0,4. Ditambah, nih yang atas ini ada 2 elektron. 2 dikali 0,6. Jadinya minus 1,2 tambah 1,2, jadinya adalah 0.
kayak gitu. Karena kita hitung aja juga CFSE kalau ligannya ligan kuat ya. Jadi yang nempel itu elektron atau PeB-nya itu dari yang N, yang nempel di F. Nah, kalau kayak gini berarti kan CFSC-nya itu adalah, ini ada berapa elektron? 5 ya. 5 dikali minus 0,4. Yang di atas nggak ada. Nah, tapi karena di sini ada 2 elektron yang berpasangan, maka ketambahan energi tolakan antar elektron ini ada 2. Biasanya disebutkan dengan P. Ya udah, ini 2P. Kayak gitu. Artinya ada 2 pair, ada 2 pasang elektron. Berarti minus 5 kali 0,4 berarti 2. 2 delta O plus 2P. Nah, ini kalau ligan kuat. Oh ya, ini kenapa kita bisa tahu ada 5 elektron di orbital D, ini dari Fe3+ ya. Fe3+ itu kan 3D5, berarti ada 5 kan? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke poin soal berikutnya ya. Poin soal H. Titrasi 0,2 gram sampel dalam 50 ml larutan X ditambahkan 50 ml perak nitrat berlebih dan dititrasi kembali dengan 28,30 ml kalium tiosianat hingga mencapai titik akhir. Hitung kadar ion klorida dalam senyawa X. Oke. Jadi ini kan pertama reaksi yang terjadi kan adalah Ag+ tambah Cl- itu menjadi AgCl. Mula-mula reaksi sisa. Kita anggap saja kandungan Cl-nya itu adalah sebagai A gitu ya, A milimol. Ag+-nya mula-mula adalah ini 0,1 kali 50, berarti 5 milimol ya. Tapi Ag+-nya bersisa kan, ini habis. Oke, ini jadinya 5 min A. Sisa Ag+-nya 5 min A. Selanjutnya Ag+ yang tersisa dia nanti akan bereaksi dengan SCN- menjadi AgSCN. Nah, karena ini titrasi berarti mol Ag+ sama mol SCN itu sesuai perbandingan koefisien ya. Ini perbandingannya adalah 1:1, berarti mol si Ag itu akan sama dengan molnya si SCN. Molnya SCN itu kita hitung dari sini, kalium tiosianat. Konsentrasinya kan sama kayak Ag ya, sama kayak Ag nitrat, jadi 0,1 molar. So, untuk mol SCN berarti dia kita pakai molarnya tiosulfat kali volumenya. Molarnya tiosulfat sama kayak perak nitrat 0,1, volume SCN 28,3 dapat dari soal. Ini jadinya 2,83 milimol. Nah, di sisi yang lain, mol Ag itu kan sama saja 5 minus A ya kan? Ag yang tersisa dari reaksi yang pertama dengan Cl. Jadinya ini 5 minus A. 5 minus A itu adalah 2,83, berarti A adalah 5 dikurangi 2,83, berapa nih? 7, 1, 3 ya? Sorry, 2. Nah, 2,17 milimol. Ini adalah jumlah Cl yang ada di sampel 0,2 gram. Langkah selanjutnya adalah kita mencari kadar ion klorida kan, kadar Cl-nya. Kan massa sampelnya 0,2. Nah, ini kita ubah dulu ke massa nih. Kita hitung massa Cl-nya, berarti mol dikali AR. Molnya adalah 2,17 dikali 35,5. Kita hitung pakai kalkulator aja, 2,17 kali 35,5. 77,035.
Ini miligram ya. Gramnya berarti 0,077035. Terakhir menghitung kadarnya, kadar Cl berarti adalah massa Cl dibagi massa sampel. Massa Cl-nya 0,077035, massa sampelnya adalah 0,2. Kita hitung aja. Sorry. 0,077035 0,385175. Ini kalau dalam persen berarti 38,52 gitu aja ya. Ini kadar klorida di dalam sampel X. Nah, ke soal berikutnya. Nah, ini ada lagi nih. Perbandingan massa atom karbon, hidrogen, dan nitrogen dalam senyawa X ditentukan dengan analisis pembakaran dan diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Karbon 20,87%, hidrogen 5,17%, dan nitrogen 5,96%. Di antara 6 atom penyusun senyawa X, atom apa yang penentuannya memiliki nilai ketidakpastian pengukuran atau error paling tinggi? 6 ya, ini ada 6 ya. Apa aja ya? Tadi ada karbon, C, hidrogen, terus nitrogen, terus tadi Cl dititrasi, sama Cu. Satunya berarti, oh ini ya, kompleks tembaga klorida dan oksigen. Berarti ada yang keenam adalah si oksigen. Berarti atau mana penentuannya memiliki nilai ketidakpastian paling tinggi ya, berarti yang belum ditentukan berarti ya oksigen ya. Oke, kita jawab aja nih oksigen. Kemudian yang kedua, tentukan perbandingan sederhana kelima atom yang lain tanpa memperhitungkan atom tersebut. Oke, ini berarti C, H banding N banding Cl banding Cu gitu ya. Ini kita mau ngitung perbandingan apa nih? Perbandingan mol kali ya. Kalau perbandingan mol berarti kita perlu membagi persen-persen massa ini menjadi persen mol. Jadinya untuk C 20,87 ini bagi AR-nya C 12. Untuk yang H 5,17 banding 1. Kemudian untuk yang N 5,96 dibagi AR-nya N 14. Terus CL, tadi persentase CL-nya berapa ya? Kita cek dulu ya. CL 38,52 per 35,5 banding CU. Nah, CU tadi yang pertama ya, kita cek lagi ya. Nah, ini dia 27,56. Dibagi AR-nya CU 63,5. Oke, tinggal kita hitung aja. 20,87 bagi 12, nah ini kalkulator aja ya langsung ya. Yang ini tetap. Oke, ini kita udah dapat. Nah, sekarang untuk membuatnya jadi perbandingan paling sederhana, kita bagi angka-angka ini dengan angka terkecilnya. Angka terkecilnya adalah 0,43 ya. Berarti 1, ini 1 juga. Sisanya kita tumpah kalkulator. 4 untuk yang ini, yang paling depan. Si atom karbon ya. Kemudian untuk yang atom hidrogen. 12. Yang terakhir untuk Cl. 2,5 ya. Nah, masih belum lagi berarti
Mungkin ya, mungkin jadinya kayak gini nih. Dikali 2 biar bilangan bulat kan. 8, ini 24, ininya 2, yang ininya 5, ini CU-nya 1. Nah, kayak gini. Ini perbandingan CH, NCl, dan CU. Jadi bisa kita tuliskan rumus empirisnya adalah, kalau dari 5 atom ini ya, O-nya nanti menyesuaikan berarti O-nya ya. C8, H24, N2, Cl5, CU-nya, CU-nya sorry, jadi 2. Kali 2 tadi. CU-nya 2. Ini ya. Oke, kita lanjutkan ya ke soal poin J. Tentukan rumus kimia ion negatif senyawa X. Oke, ion positifnya kan sudah tahu ya kita ya. Ini CH3 4 kali N plus. Nah, ini kalau di sini kita lihat C-nya itu ada 8. Kalau di sini satu ion cuma ada 4C, berarti ada 2 ion. So, ini bisa jadi CH3 4 kali N 2 kali, terus anionnya itu Y, kayak gitu misalnya ya. Nah, kita menentukan Y-nya ini berapa? Y-nya ini siapa? Yang jelas dia muatannya adalah 2 minus. Nah, Y ini kalau dari analisa di poin sebelumnya, kita sudah dapat dia punya Cu sebanyak 2 dan punya Cl sebanyak 5. Tinggal O-nya yang kita nggak tahu ada berapa ya. Nah, kita anggap aja O-nya 1 gitu misalnya. Jadinya gimana nih? Cu kalau dia 2 plus ya, Cu-nya 2 atau kayak gini ya. Nah gini. Cl-nya berarti Cl, Cl, Cl. Nah ini saya kurang yakin ya, ini jawaban rumus yang negatif senyawa X yang benar itu seperti apa. Ini kan kalau misalkan katakanlah Cu-nya 2 plus, berarti ada 2 Cu. Berarti totalnya 4 plus kan. Kita mencari yang 2 minus. Nah kalau 2 minus berarti Cl-nya ada 5. Nah ini udah 5 minus nih. Ini 4 plus. 4 plus tambah 5 minus itu minus. Tambah berapa minus lagi supaya 2 minus? 1 lagi berarti O 2 min. Nah gini kan beres ya. Jadi Cu2 Cl5O kayak gitu ya. Cuman bentuknya kayak gimana nggak tahu. Di sini yang diminta hanya rumus kimianya saja. So kalau dari saya ya, rumus kimianya Cu2 Cl5O. Nah gini aja. Muatannya adalah 2 min. Nah gini. Nah ini nggak tahu ya bentuknya kayak gimana ya. Tapi rumus kimianya ini. Tapi kalau teman-teman punya ide yang lain ya, yang mungkin rumus kimia ion negatifnya lebih make sense gitu, bisa share di kolom komentar ya. Soalnya kalau ini, uh, baru kali ini sih saya dapat senyawa kompleks yang atom logamnya itu ada 2 ya, Cu2 ini. Sebenarnya sih ada aja yang lain juga, cuman apakah seperti ini bentuknya, nah nggak tahu. Anyway, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah ini poin soal terakhir dari soal nomor 5. Kekurangan tembaga dapat mempengaruhi tingkat energi dalam tubuh, menyebabkan kelelahan dan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Suplemen tembaga biasanya diberikan dalam bentuk kelat logam dengan asam amino seperti tembaga 2 glisinat. Asam amino memiliki struktur umum dengan gugus fungsi amino dan asam karboksil sebagai berikut. Ini rumus umumnya. Gambarkan kemungkinan struktur kompleks tembaga 2 glisinat. Ini berarti glisin ya. Ligannya adalah glisin. Nah, kalau glisin itu R-nya ini adalah H. Nah, jadi ini glisin itu NH2, CH2, COOH.
Ini adalah ligan bidentat. Nanti kalau bentuk kompleks dengan Cu jadinya kayak gimana? Ini kan Cu2 plus ya, berarti kemungkinan bilangan koordinasinya adalah 4, 2 kali muatannya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini, Cu glisinatnya nah glisinatnya jadi kayak gini ya. Misalnya yang O, OH ini C, CH2, ini NH2. Nah, kayak gini, ini juga sama nih. Di sini sisi OH, ini sisi N. Ini jadinya nih CH2, ini CO rangkap. Nah, kayak gini ya. Atau bisa jadi seperti ini. CO yang ini sisi N, ininya sisi OH. Nah, gini ini sisi N, ini sisi OH. Nah, gini. Dibalik aja sih posisinya. Kayak gitu, kemungkinan ya. Ini versi cheese-nya, yang ini sih versi transnya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan soal nomor 5 OSN Kimia tahun 2024 tingkat nasional. Thank you sudah menonton, see you on the next video. Dah.